Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Pratama dengan NIM 22650025. Sini saya akan menjelaskan hasil review materi yang ke-9 tentang Project Quality Management. Langsung saja ke materinya. Yang pertama, definisi. Manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Fokus manajemen kualitas proyek yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter conformance to requirement, proses dan produk memenuhi spesifikasi dan fitness for use atau produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Nah, ada 3 proses manajemen kualitas. Yang pertama, perencanaan kualitas. Proses mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek. Yang kedua, ada penjaminan kualitas, menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Yang ketiga, ada mengendalikan kualitas. Memonitoring hasil-hasil proyek yang spesifik untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Nah, yang berikutnya ada output proses perencanaan kualitas. Yang pertama, rencana manajemen kualitas. Yang kedua, ada quality metrics. Yang ketiga, ada quality checklist. Yang berikutnya di sini ada penjaminan kualitas. Proses ini dilakukan dalam rangka menjamin peningkatan yang terus-menerus dari berbagai aspek. Proses ini berlangsung secara interaktif dengan cara membuang semua aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Tujuannya agar proses berjalannya aktivitas merupakan aktivitas yang berkualitas. Request change, perubahan yang dilakukan agar terjadi peningkatan secara efektif dan efisien dari aturan. Recommended creative action merupakan penjabaran lebih detail berdasarkan requested change. Kita organization process asset, kita update management plan, adalah output penjaminan kualitas. Nah, dilakukan untuk memonitoring agar produk yang dihasilkan merupakan produk yang berkualitas. Dilakukan setelah ada produk yang dihasilkan oleh proyek dapat berupa produk pada milestone atau produk akhir proyek untuk pengendalian kualitas. Nah, output utama yang bisa diperoleh dari pengendalian kualitas, yang pertama, keputusan yang baik. Kedua, saran tindakan kreatif atau preventif jika ada. Ketiga, saran perbaikan aturan, prosedur ataupun proses. Berikutnya ada alat pengendali kualitas. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain pertama, Parrot diagram. Kedua, statistical sampling. Yang ketiga, ada Six Sigma. Yang keempat, ada diagram kontrol. Kelima, ada testing atau pengujian, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada statistical sampling atau metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang ada diambil berkaitan dengan representatif apa data yang diinginkan. Sampel size sama dengan 2,25x. Apanya? Target kesempurnaan adalah mencapai tidak lebih dari 3,4 kegagalan atau
per sejuta peluang. Prinsip Six Sigma dapat diterapkan pada berbagai proses bisnis. Proyek yang menggunakan Six Sigma sebagai alat kendali kualitas biasanya menggunakan 5 fase pengembangan yang disebut DMAIC atau bacanya DMAIC, formasi dasar Six. DMAIC secara definisi adalah masalah atau peluang proses dan kebutuhan pelanggan. Measure, analis, improve, dan kontrol. Six Sigma dan static. Sigma berarti standard deviation. Kedua, standard deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. Ketiga, standar deviasi adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Nah, di sini juga ada standar deviasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Nah, data berdistribusi normal adalah data berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Berikut ada testing atau pengujian. Banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesionality yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan proyek. Testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.